Apa sih kayak gitu tadi? Ngomong ada itu. Ada yang nggak terima. Kita baru lagi ya, full tim. Enggak, cuma tim. Tapi dia lagi seminggu 3 kali juga ya? Iya. Apa full? Sesuai dengan sesuai kelas. Tapi sedikit ada. Katanya. Tapi kenapa debutannya Senin nanya? Nanya ke aku, Mbak moderator, ke aku. Tadi gitu. Ya jadi moderator, itu jam ya. Oh, ini Piro, itu nih kan. Berapa jam harus tampil di depan laptop? Kayak itu, kayak waktu interview gila loh. Saya kamu malas banget. Dari jam 10 sampai jam 5. Saya tutup laptop. Aku nggak bisa. Oke, nanti aku pembukaan pollingnya pengitin ya. Satu. Mau masuk lagi. Ini dia udah masuk keluar. Karena
Selamat siang Kak, kita sambil tunggu yang lain terlebih dahulu ya. Iya, nggak apa-apa. Selamat siang Kakak, untuk kelasnya nanti akan kita mulai di 13.10 ya, sambil menunggu ya yang lainnya juga. Terima kasih.
Selamat siang kakak semuanya. Untuk kelas perawat hari ini kita mulai ya. Ya, Baik, Selamat Pak. siang, Zainal. selamat siang. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Siap. Mohon maaf Kak, di sini banyak kendala soalnya. Oh baik, tidak masalah, Nurse. Baik, selamat siang kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raffi Fahri sebagai moderator kelas hari ini. Sebelum kita mulai kelas ini, saya akan membacakan rundown kelas terlebih dahulu. Untuk acara pertama kita ada opening di 12.45 sampai 13, lalu dilanjut pembahasan soal pertama, lalu ada break di 15 menit, lalu kita lanjut di pembahasan soal kedua. Sebelumnya ada informasi kelas UKOM nih dari Bimbel Harapan. Yang pertama ada promo only untuk 50 peserta. Free recording Zoom class periode Februari. Itu ada 9 pertemuan dari harga 350 menjadi 249.000, itu sudah mendapatkan 18 kali pertemuan, 8 kali tryout, kuis harian, e-book materi, dan free recording Zoom kelas 18 pertemuan tersebut. Oke, lalu selanjutnya kita juga ada kupon nih untuk kakak-kakak yang mungkin ingin berkelompok 10 orang, itu ada diskon bimbel persiapan keperawatan dari tadi harga 249 kita turunkan lagi di harga 225-nya per orangnya. Baik. Untuk sebelumnya saya akan membacakan profil dari Nurse Ahmad Zainal Abidin, Eskep Nurse MKes. Latar belakang pendidikan beliau adalah Magister Kesehatan di Stikes Surya Mitra Husada Kediri. Dan untuk saat ini beliau bekerja sebagai dosen keperawatan Tek Iskada Bojonegoro. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Nurse Ahmad Zainal Abidin untuk memulai pembahasan soal pertamanya. Baik, terima kasih. Bisa langsung ke share screen soal pertama ya, Kak. Bagaimana host? Sudah bisa dimulai? Baik, Dok, sudah terlihat untuk share screen-nya? Sudah terlihat. Sudah ya. Ya, Baik, kita langsung lanjut ke pembahasan soalnya ya. Soal saja. Atau dari Nurse ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum kita mulai? Langsung saja, biar nanti kita bisa lebih enak untuk sharing di keperawatan gerontiknya. Oke, baik. Siap. Untuk hari ini materi keperawatan gerontik. Baik. Sudah terlihat semuanya? Sudah, Kak. Baik, bisa saya mulai? Sudah bisa, Nurse. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua, sahabat Bimbel Harapan. Di sini saya
selaku narasumber yang diberikan amanah, dipercaya oleh teman-teman dari Bimbel Harapan untuk berbagi sharing tentang kiat sukses UKOM dengan subtemanya adalah keperawatan gerontik, di mana di sini nanti kita akan sharing ada 10 soal lingkup bagaimana keperawatan gerontik dan penyelesaiannya. Di situ ada banyak soal, di mana saya sudah majemukkan yang mulai dari konsep dasar hingga ke aspek rencana tindakan di keperawatan gerontik. Untuk soal yang pertama dan seterusnya nanti kita akomodir bersama. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena tadi sudah ada kendala yang harus terpotong waktunya, saya persilahkan untuk soal yang pertama kita diskusikan. Monggo untuk para peserta bisa dianalisis soal yang pertama. 1 menit. Nanti silakan tinggalkan jawaban di kolom chat ya. Nanti akan tersedia kolom polling aja, Ners. Kolom Nanti polling, silakan. Untuk Terima hasilnya kasih. nanti saya share. Siap. Silakan, kolom polling sudah mulai muncul. Baik, waktu 1 menit sudah berlalu. Bagaimana untuk pollingnya? Oke, terima kasih. Jawaban terbanyak ada di B ya, 50%, disusul C dan D, 25%, 25%. Baik, kita ulas bersama. Soal yang pertama yaitu perawat melakukan asuhan layanan kesehatan pada agregat lansia di Desa Harapan Jaya. Dalam proses edukasi kesehatan menitik beratkan pada bagaimana memaknai sebuah kesehatan di usia lanjut. Nah, pertanyaan soalnya yaitu apakah fungsi keperawatan gerontik yang sesuai dengan konteks di atas? Nah, di sini harus kita garis bawahi. Kembali host ke atas dulu. Oke. Nah, yang harus digarisbawahi adalah di sini fungsi keperawatan gerontik. Untuk data utamanya adalah perawat melakukan asuhan layanan. Nah, ini kan perannya ya. Ini perannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk proses edukasi kesehatan yang menitik beratkan pada bagaimana memaknai kesehatan di usia lanjut. Nah, berarti fokus yang dibahas, yang disaringkan tentang seorang lansia itu seperti apa. Perlu diketahui, pengkajian pada lansia itu sifatnya komprehensif yang mulai bio, psikososial, dan spiritual. Bagaimana fungsi mental, fungsi yang lain sebagainya itu juga harus dilihat dari segala aspek. Nah, di sini dititikkan pada bagaimana memaknai kesehatan di usia lanjut, sehingga untuk fungsi yang paling mendasar adalah yaitu guide person of all age toward a healthy aging process. Nah, seorang lansia harus kita sadarkan bahwa dirinya itu sudah lansia. Sehingga bentuk pelayanan, bentuk pencegahan, bentuk treatment itu harus berfokus pada bagaimana kondisi-kondisi lansia itu terjadi. Sehingga fungsi yang harus dipakai oleh seorang perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan gerontik adalah guide person of all age toward a healthy aging process. Kita harus bisa memberikan pelayanan yang prima, di mana lansia harus sadar akan kondisinya saat ini, akan kategorinya saat ini sudah benar-benar lansia. Juga boleh muda, tapi secara fisiknya, secara bagaimana usianya, dia sudah masuk kategori lansia. Sehingga harus disadarkan hal tersebut. Seperti itu. Lanjut di pembahasan. Nah, ini sudah ada semua, nggih. Bagaimana untuk
poin E di sini merupakan fungsi yang menegaskan pada pelayanan kesehatan pada setiap orang untuk bisa memaknai kesehatan di usia tua dengan lebih adekuat lagi. Sehingga kalau di usia tua itu harus ngapain? Usia tua itu harus memproteksi apa? Itu yang harus dijalankan kita sebagai seorang perawat, fungsi kita dalam memberikan layanan asuhan keperawatan di lansia seperti itu. Itu nggih untuk sahabat-sahabat bimbel harapan. Lanjut ke soal yang kedua. Baik, silakan 1 menit dari sekarang. Maaf Pak, itu layarnya boleh dibesarin nggak full screen? Oh ya, host mohon dibantu untuk di zoom slideshow-nya ya. Iya Pak. Iya, terima kasih. Sudah terlihat jelas, Kak? Sudah terlihat jelas. Baik, sudah 1 menit. Semoga diisi untuk polling jawabannya. Oke, terima kasih. Sudah ada jawaban 20% B, 40% C, 40% juga C. Nah, baik. Untuk diskusi kita langsung. Perawat dengan mahasiswa NES di Panti Wirda melakukan sharing tentang materi aging proses yang mengulas bahwa proses penuaan ada karena adanya perubahan ekspresi genetik. Pertanyaannya, apakah konsep teori penuaan pada konteks di atas? Nah, tentu ini adalah konsep dasar dalam suatu disiplin ilmu keperawatan yaitu di bidang gerontik. Kita harus tahu aging proses itu seperti apa, tahap-tahapannya bagaimana, sehingga kita nanti bisa mengukur sejauh mana teori-teori yang mendasari hal tersebut. Nah, di sini ada teori evolusi, seluler, molekuler, neuroendokrin, dan juga imun. Semua ini merupakan teori biologis, subnya dari teori biologis. Sehingga kita harus bisa memilih. Di sini fokus biologisnya adalah tentang bagaimana adanya perubahan ekspresi genetik. Nah, apakah ekspresi genetik di sini masuk ke dasar teori evolusi, seluler, molekuler, atau neuroendokrin, ataukah imunitas di situ? Baik, jawabannya adalah, ya tadi sudah ada yang memilih ya. Jawabannya adalah C ya, teori molekuler. Monggo di molekuler. Kenapa demikian? Karena merupakan teori yang menitik beratkan pada sebentar ini ada apa nih? Yang menitik beratkan pada bagaimana regulasi genetik yang menyatakan bahwa penuaan disebabkan oleh adanya perubahan konsentrasi ekspresi genetik tersebut, sehingga ketika seseorang itu sudah semakin bertambah usianya, mulai dari 0 lahir sampai nanti seterusnya, kondisi-kondisi genetik yang dimiliki, gen-gen yang ada dalam tubuhnya itu akan mengalami perubahan di situ, sehingga tidak ada istilah orang itu lahir dengan kondisi yang sama seiring bertambahnya usia bertambahnya umur atau usia, sehingga semakin bertumbuh semakin berkembang seiring berkembangnya waktu, maka ekspresi genetik yang ada dalam dirinya pun juga akan berubah seperti itu. Berbeda dengan teori evolusi seluler, kemudian neuroendokrin ataupun juga immunity, ini sudah ada konsep keterangannya ya, sehingga dasar yang menjadi faktor untuk orang tersebut itu masuk kategori lansia juga pada bagaimana teori molekuler itu digunakan sebagai dasar. Selain ada teori-teori yang lain. Contoh untuk teori immunity, seseorang secara usia mungkin sudah
belum tua, tetapi fisiknya menampakkan dirinya sudah tua. Karena apa? Imunitasnya. Mungkin saja dia sering sakit atau terpapar lingkungan yang itu bisa mempengaruhi kondisi kesehatan dia, sehingga itu akan berpengaruh pada bagaimana materi-materi tubuh digunakan untuk regenerasi. Sehingga imunitas yang terlalu digunakan secara diforsir juga akan mempengaruhi dampaknya ke fisik seseorang tersebut. Seperti itu. Begitu nggih. Terus selanjutnya kita ke nomor 3. Selamat untuk yang menjawab C tadi. Soal nomor 3 silakan 1 menit. Baik, Kakak, silakan dijawab untuk soal nomor 3 ini. Baik, polling silahkan diisi untuk teman-teman. Sudah 1 menit. Untuk soal yang nomor 3, perawat bersama mahasiswa nurse melakukan pemeriksaan di Wisma Arjuna pada laki-laki 64 tahun. Didapatkan data tekanan darah sekian, pusing, menyampaikan pernah nyeri dada yang sesaat. Ya, kemudian perawat menjelaskan kepada mahasiswa bahwa itu terjadi karena elastisitas pembuluh darah yang tidak adekuat. Ya. Yang dimaksud adalah adanya nyeri, kemudian tanda tekanan darah ini juga masuk bagian dari kondisi hipertensi, adanya tanda pusing. Ya, ini bisa dikategorikan pada aspek gangguan pada sistem pembuluh darah. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah perubahan sistem yang dijelaskan pada kasus di atas? Nah, perlu diketahui, berarti ini namanya lansia sudah mengalami aging proses sehingga semua organ itu akan mengalami perubahan, tidak terkecuali organ-organ vital yang ada pada seseorang. Nah, di sini yang ditanyakan adalah perubahan sistem organ apakah yang ada di kasus tersebut? Apakah respirasi, ataukah integumen, kardiovaskuler, muskuloskeletal, atau penyecap dan membau ya di sini, atau tes and smell. Jawabannya adalah untuk polling yang paling banyak belum ada yang isi. Sudah ada, Nas, paling banyak di opsi yang C. Oh, yang C. Oke, benar sekali ya, yaitu karena ada nyeri dada, ini ada indikasi ke penyakit jantung ya. Berarti kalau berhubungan dengan jantung yaitu kalau enggak kardiopulmonal ya kardio vaskuler. Sehingga di sini yang paling mendekati adalah kardiovaskuler karena di situ juga ada keluhan tekanan darah seperti itu. Sehingga di sini yang paling mendasar adalah adanya perubahan sistem organ pada organ kardiovaskuler seperti itu. Baik, terima kasih. Sesuai dengan ini pembahasan ya, yaitu perubahan kondisi penuaan pada sistem yang memiliki fungsi utama untuk mengangkut nutrisi yang dibawa oleh darah, mengandung kaya akan oksigen dan lain sebagainya menuju seluler tubuh serta membawa darah teroksigenasi kembali ke paru-paru seperti itu. Sehingga ini adalah jawaban yang mendasar perubahan organ yang terjadi ketika kita sudah masuk usia lanjut.
Terima kasih. Kita lanjut ke soal yang keempat. Baik. Monggo silakan 1 menit dari sekarang. Ini jenis soal etik ya. Kalau tadi 3 di awal jenis soalnya adalah dasar, ini sekarang etik. Untuk soal etik, bulan lalu muncul itu hampir 20% dari total soal UKOM. Jadi harus benar-benar diperhatikan untuk teman-teman yang nanti akan UKOM bulan Juli, soal etik juga sangat banyak keluarnya. Silahkan untuk mengisi polling. Baik, sambil menunggu polling, untuk soal yang keempat, perawat memberikan pelayanan kesehatan pada laki-laki 69 tahun di Panti Tesnas Rasa. Pelayanan kesehatan yang diberikan penuh dengan tanggung jawab atas segala intervensi yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan secara maksimal. Pertanyaannya, apakah prinsip etik yang termuat dalam kasus di atas? Berarti kata kuncinya adalah apa? Tanggung jawab di situ. Ya, baik. Jawabannya paling banyak adalah C dan juga A ya. Oke, baik. Di sini yang harus kita garis bawahi adalah kondisi pelayanan yang diberikan penuh dengan tanggung jawab. Artinya di sini juga memberikan keleluasaan untuk lansia memilih atau menyepakati intervensi yang telah dirumuskan. Karena untuk aspek tatanan asuhan keperawatan pada komunitas, keluarga, dan juga gerontik, kita juga harus bisa melakukan bergen yang altruistik kepada sasaran. Nah, sehingga itu menjadi salah satu prinsip dasar untuk bagaimana rencana tindakan yang kita buat itu benar-benar bisa diterima dengan baik dan dijalankan secara optimal oleh lansia. Nah, di sini etik yang paling mendasar adalah justice, otonomi, beneficiency, non-maleficent, ataukah kesungguhan hati. Baik, jawabannya adalah terkait bagaimana kuncinya tanggung jawab, berarti tentang kesungguhan hati. Ya, di situ. Nah, perlu dihati-hati lagi ya, karena memang untuk kasus soal-soal yang jenis etik, ini memang dulu pernah sering tidak muncul ya untuk di soal-soal UKOM. Itu bahkan persentase munculnya hanya di bawah 5%. Sekarang itu hampir 15-20%. Sehingga karena apa demikian? Karena di lapangan banyak kondisi-kondisi dilema etik yang terjadi. Sehingga untuk bagaimana mengukur kemampuan etik seorang nakes, kita juga harus bisa lebih memaparkan atau sering memunculkan soal-soal yang bertemakan etik di situ agar bagaimana calon-calon nakes benar-benar mengetahui kondisi etik dan juga bagaimana cara mengatasi solusi dilema etik tersebut. Karena apa? Karena untuk yang pilihan E, kesungguhan hati merupakan prinsip untuk selalu memenuhi semua janji yang diberikan pada seorang penderita atau sasaran. Nah, di sini sudah disepakati dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga yang harus kita benar-benar jalankan dengan baik. Kalau justice, kalau autonomi, beneficiency, dan efisien, ini konteksnya nanti ada kata kunci lain. Justice ini kan lebih mengedepankan pada bagaimana keadilan, ya, antara tindakan yang diberikan, haknya bagaimana, kemudian otonomi bagaimana kewenangan kita, kemudian hak pasien seperti apa, beneficiency dan juga non maleficent ini sering menjadi dilema etik yang berlawanan dengan otonomi ya, seperti itu. Baik, itulah penjelasan terkait dengan konsep etik. Selanjutnya soal yang kelima, monggo.
Silakan kakak untuk soal nomor 5 kita beri waktu 1 menit untuk membaca soalnya, lalu akan kita relaunch pollnya untuk menjawab soalnya. Ya, betul sekali, Kak. Atau mungkin nanti setelah pengisian polling bisa ada sesi tanya jawab Nurse dengan peserta biar lebih aktif. Oke, Atau siap. dari peserta mungkin ada yang ingin menyampaikan Oke. pendapatnya jika ada jawaban yang berbeda gitu ya. Siap. Oke, sudah ada jawaban yang masuk. Monggo. Yang sudah menjawab tadi mungkin bisa dikasih kesempatan host untuk bisa menjelaskan alasan jawabannya kok memilih hal tersebut. Monggo, dari peserta silahkan. Yang memilih A boleh, yang memilih B, C, D, dan E silahkan memberikan penjelasan dari jawaban yang dipilih. Nanti kita sharing bersama. Baik, Nurse, Ada? untuk jawabannya ada bervariatif nih, ada yang jawab Ya, A, C, dan E. Mungkin dari ya, betul. kakak-kakak ada yang ingin memberikan pendapatnya tentang Monggo jawaban silakan. sebelum dibahas oleh Nurse Ahmad Zainal Abidin. Monggo silakan. Siapa yang mau memberikan penjelasannya? Mas Robi, silakan Mas Robi. Mungkin Kak Robi ingin memberikan penjelasannya. Baik, makasih sebelumnya. Opsi yang saya pilih, opsi A, lansia sehat. Alasannya di sini penjelasan pada kelompok agregat lansia di Desa Cemara tentang peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi lansia di fasilitas kesehatan untuk kesehatan primer. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang menjawab C dan juga E, monggo silakan bisa berpartisipasi. Silakan kakak-kakak yang menjawab C dan E sebelum dibahas lebih lanjut. Monggo ada Kak Dian Anggraini, Kak Wulandari, Kak Huaida, monggo silakan. Kak Dia Ayu Kumala ini juga monggo, Kak Hani atau yang lain. Baik, Nurse, sepertinya pesertanya masih malu-malu nih untuk menyampaikan Iya pendapatnya. nih, siap. Atau mungkin karena nuansanya masih puasa di siang hari Iya, mungkin ya. mungkin bisa Betul. jadi. Ya, tapi harus lebih Tapi jangan semangat ya. jadikan puasa sebagai halangan kita. Betul. Jadi maka justru harus lebih semangat untuk beribadah. Ini kan juga salah satu bagian dari ibadah juga ya. Betul, ya. betul. Baik, nanti mungkin di kesempatan soal yang selanjutnya Baik. host kita bahas yang kelima. Baik, Nurse, boleh Perawat langsung diberikan penjelasan. ya siap. Perawat memberikan informasi dan penjelasan pada kelompok agregat lansia di Desa Cemara tentang peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi lansia di fasilitas pelayanan kesehatan primer dan juga rujukan, serta adanya pemberdayaan potensi lansia dalam keluarga dan masyarakat. Nah, apakah tujuan kebijakan pelayanan kesehatan lansia pada kasus di atas? Berarti yang ditanyakan adalah tujuan kebijakan. Artinya di situ ada berapa kebijakan sih yang diambil? Pertama, ada kebijakan tentang akses, ya. Yang kedua ada kebijakan tentang layanan kesehatan, ya, yang bersifat primer serta ada rujukan juga. Selain itu juga ada kebijakan tentang pemberdayaan lansia, ya, yang saling bersinergi dengan keluarga ataupun masyarakat. Berarti di sini fokusnya bukan hanya satu kebijakan saja, tetapi secara lebih global atau lebih komprehensif. Sehingga apakah di situ lebih mengerucut pada lansia sehat, lansia mandiri, lansia smart, lansia produktif, dan lansia berdaya guna. Nah, tentu yang harus kita ketahui, kita harus detail paham tentang kebijakan yang sudah ada di Indonesia ini apa saja.
yang sudah diberikan kepada lansia. Tentunya program-program kebijakan yang sudah ada berarti tidak hanya di salah satu daerah saja, tapi melainkan seluruh Indonesia ini sudah terpapar atau apa diberikan kebijakan tersebut, mulai dari entah di Jawa, entah di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi ataupun dimanapun itu tetap itu masih wilayah bagian dari Indonesia, itu merupakan sudah tersentuh kebijakan tersebut, sehingga kebijakan-kebijakan ini nanti bisa menjawab tantangan kebutuhan pada pengelolaan lansia yang sifatnya tidak hanya pada kesehatan tapi juga bagaimana pada pemberdayaan. Di sini jawabannya adalah tadi sudah ada yang menjawab betul ya, jawabannya adalah C, yaitu lansia smart. Kenapa demikian? Smart merupakan meningkatkan derajat kesehatan lansia untuk mencapai lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif, dan berdaya guna. Nah, smart itu merupakan sudah program dari pemerintah yang yang sudah dilandasi kebijakan-kebijakan di mana tujuannya adalah untuk menyehatkan kesehatan lansia lebih produktif. Ketika lansia sudah sehat dan produktif, nanti mereka juga bisa mandiri terkait dengan kondisinya. Kemudian juga ketika lansia juga sudah tersebut, maka bisa memberikan dampak pada sekitar. Artinya ketika ada satu lansia yang bagus, itu menjadi role model untuk lansia-lansia di sekelilingnya. Sehingga dikatakan berdaya guna karena memang mampu memberikan influence kepada lingkungan sekitar. Seperti itu. Sehingga konteksnya bagi keluarganya minimal atau skala besar pada masyarakat itu sendiri. Sedangkan untuk lansia pilihan A, B, C, D, dan E merupakan bagian atau integral dari poin jawaban yang C tadi. Seperti itu, nggih. Itu tadi Mas Robi sudah menjawab betul. Ya, jawabannya betul. Cuma belum bisa mengakomodir untuk statement seterusnya. Karena statementnya tidak berhenti pada aspek kesehatan semata, tapi bagaimana pada pemberdayaan, pada potensi-potensi yang dimiliki bisa berdampak secara lebih luas lagi. Sehingga yang menjadi tujuannya adalah program lansia smart itu sendiri. Begitu host penjelasan dari saya. Baik. Bagaimana kakak untuk soal nomor 5, apa sudah cukup jelas penjelasannya? Halo? Gimana? Setelah ini kita nanti fokus untuk ke inti dari keperawatan gerontik, yaitu bagaimana kita pendiagnosisan, kemudian bagaimana kita Baik. penentuan intervensi. Nah, sebelumnya tadi ada setelah soal nomor 5 ada yang disampaikan oleh teman-teman dari penyelenggara. Monggo, host. Baik, jadi untuk sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya, buat teman-teman peserta ini, saya mau mengingatkan untuk jangan lupa mengisi link absen yang ada di kolom chat ya, karena nanti semua datanya akan terlihat di link absensinya. Jadi jangan sampai tidak mengisi link absensinya ya kakak. Baik, Ners. Kita mau ada break dulu atau kita lanjut ke soal nomor 6? Saya ngikut saja dari host Dari aja. peserta ya, bagaimana ya? Iya. Kakak gimana, kita mau langsung lanjut ke soal nomor 6? Lanjut ke Bagaimana, Baik, Kak Ners. Robi? Sepertinya lanjut ke kita Lanjut, lanjut. siap. Baik, kita lanjut di soal nomor 6 ya kakak. Ya, baik. Baik, untuk Soal waktunya 1 nomor menit. 6. 1 menit ya, nanti silakan di jawabannya. Ini sudah ke inti dari keperawatan gerontik.
Baik, sudah ada yang menjawab untuk soal yang keenam, ada pilihan D dan pilihan C. Baik, kita langsung diskusi. Perawat bersama mahasiswa nurse ya, tengah melakukan, ada yang B juga ya yang menjawab. Terima kasih. Tengah melakukan pemeriksaan pada setiap lansia di Wisma. Dan pada lansia yang pertama didapatkan data riwayat demensia, pemahaman tentang perilaku sehat yang rendah, tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, kondisi kebersihan diri yang rendah, serta jarang ikut kegiatan Wisma. Berarti bisa dikatakan lansia tersebut yang pertama dikaji ini merupakan lansia yang terbilang masih baru. Ya, jadi masuk ke panti terbilang baru, belum lama. Ya, karena apa? Karena di soal sudah ditegaskan bahwasannya di sini pemahaman tentang perilaku sehat rendah tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan ya. Di sini juga sebagai data kuncinya kondisi kebersihan diri yang rendah, jarang ikut kegiatan. Ya, mungkin karena adaptasi yang rendah tadi sehingga menjadikan faktor lansia tersebut untuk enggan berinteraksi. Apakah diagnosis keperawatan utama pada kasus di atas? Nah, tadi ada jawaban B, C, dan D. Yaitu ketidakpatuhan, defisit perawatan diri, manajemen kesehatan tidak efektif, pemeliharaan kesehatan tidak efektif, atau perilaku kesehatan cenderung beresiko. Nah, sudah ada jawabannya ya. Yang menjadi dasar kuncinya adalah satu, yaitu lansia kondisi demensia. Berarti adalah kondisi klinis terkait, yaitu lansia dengan riwayat demensia. Kemudian dia tidak memiliki pemahaman yang bagus ya tentang PHBS. Ya. Kemudian tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya kondisi diri juga sangat rendah ya. Bagaimana untuk merawat dirinya? Yang terakhir tidak mampu untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan. Artinya di sini datanya yaitu jarang ikut serta kegiatan Wisma. Sehingga yang mendasar menjadi diagnosis adalah D, yaitu pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Kenapa demikian? Karena ketidakmampuan mengidentifikasi, mengelola, dan menemukan bantuan untuk mempertahankan kesehatan. Artinya lansia tadi kondisinya yang tidak bisa beradaptasi tadi itu bisa memicu kerentanan terhadap aktivitas-aktivitas yang lainnya, aktivitas untuk bagaimana menjaga dirinya, aktivitas meminta bantuan berupa informasi. Kalau kondisiku seperti ini harus bagaimana, itu yang menjadi kendala pada dirinya, sehingga akan berdampak pada aspek-aspek yang lain. Ya, tidak bisa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di Wisma karena ya minimnya tadi, hambatan tadi yang ada dalam lansia tersebut, yang menjadi problem terhadap masalah-masalah yang lain seperti itu. Nah, sehingga pemeliharaan kesehatan menjadi dasar untuk ditekankan sebagai suatu diagnosis keperawatan pada lansia. Seperti itu, G, untuk teman-teman bimbel harapan. Mungkin bisa lanjut ke soal yang ke-7, host. Monggo. Baik, Nes. Kita lanjut ke soal nomor 7 ya, Kakak. Oke, silakan 1 menit dari sekarang. Baik, sudah ada jawaban, ada yang C, ada yang E. Monggo, yang lain masih ada waktu untuk menjawab.
ingat ya, jangan sampai terkecoh ya di situ. Karena untuk kategori-kategori yang kunci itu harus diperhatikan. Ya, kemampuan scanning terhadap vignette atau soal itu juga harus diperhatikan agar nanti di apa jawaban yang akan dipilih atau opsinya benar-benar representatif sesuai dengan yang ada pada data. Baik, sudah lebih dari 1 menit, kita langsung ke diskusi. Oke, ada jawaban C dan juga E. Saya persilahkan host untuk yang menjawab C atau D menyampaikan penjelasannya. Kenapa memilih C atau D? Boleh disampaikan pendapatnya untuk jawaban C dan E. Mungkin ada yang ingin memberikan pendapatnya. Monggo, silakan. Ini ada Kak Datul ya. Monggo. Kak Bella, monggo silakan. Baik, Kak Robi lagi. izin. Ya, silakan Kak Robi. Opsi saya pilih yang E, perilaku kesehatan cenderung beresiko. Karena di situ ada kata kuncinya tidur malam sering di atas jam 11. Terus juga ada kebiasaan sering tidur pagi hari. Ada juga Siap. rokoknya kurang, nggak bisa dikurangin. Terima kasih. Oke. Siap. Terima kasih opsinya. Itu yang menjawab E ya. Monggo, tadi ada yang menjawab C. Silakan. Memberikan penjelasannya. Nanti kita diskusi bareng. Biar lebih Ada enak. 1 orang nih yang menjawab opsi C nih, Bang. Iya. Monggo, 1 orang kalau jawaban C. halo, silakan. Iya, host. Menyampaikan pendapat. Soalnya yang jawab C sendirian. Iya, betul. Padahal belum tentu juga kalau sendirian itu salah ya. Jadi benar. Ayo yang jawab C bisa menampakkan. Memberikan pendapatnya kenapa menjawab C. Malu-malu nih host. Kelas ini untuk berdiskusi. Baik, karena yang menjawab C malu, baik kita langsung ke diskusi. Perawat melakukan kunjungan rumah pada perempuan 63 tahun. Didapatkan data riwayat penyakit jantung. Ya. Kemudian mengeluh tidak mampu mengurangi kebiasaan ikan asin dan berlemak. Sering tidur pagi hari. Anjuran mengurangi frekuensi merokok hanya bisa 1 hari. Nah, berarti setelah 1 hari, hari selanjutnya nggak bisa. Tidur malam sering di atas jam 11 malam. Keluarga kurang mendukung atau mensupport tentang kebutuhan kesehatan pada kondisinya. Apakah diagnosis keperawatan utama pada kasus di atas? Nah, ini yang memang nanti akan menjadi dilema antara diagnosa yang C dan E. Itu adalah kalau perilaku kejahatan cenderung berisiko, memang ini juga ada datanya. Tetapi yang harus kita tegaskan lagi untuk teman-teman Bimbel Harapan, ada data mayor dan data minor, di mana data mayor itu 80% itu harus ada, wajib ada. Nah, ada kata kunci yang mungkin menjadi tidak diperhatikan, yaitu adanya kata anjuran. Nah, berarti kalau ada kata anjuran, berarti sudah mendapatkan suatu advis. Ya, suatu intervensi, suatu arahan, suatu rencana tindakan yang telah disepakati bersama. Berarti dengan kata lain, sudah ada bentuk manajemen kesehatan yang sudah menjadi kontrak untuk disepakati, untuk selanjutnya dilaksanakan. Nah, sehingga yang menjadi kunci adalah ada satu kata anjuran tadi yang menjadi kata pokok untuk ditarik suatu diagnosis manajemen kesehatan tidak efektif. Karena apa? Di sini
anjuran mengurangi frekuensi merokok hanya bisa 1 hari, ya, sehingga itu merupakan kondisi dasar. Kalau perempuan 63 tahun ini sebelumnya sudah diberikan treatment untuk diterapkan, akan tetapi belum bisa menjalankan secara maksimal di situ, ya. Ini walaupun perempuan tapi di masyarakat juga ada yang rokok loh ya, jangan dikira tidak. Ya, lansia-lansia di masyarakat, lansia-lansia di lansia itu rokoknya berbeda-beda. Kalau anak muda rata-rata rokoknya kalau nggak sigaret ya vapor ya, vape ya, sobat ya. Tapi kalau di masyarakat ada yang sigaret, ada yang juga dalam bentuk yang dikunyah ya di situ. Memang kalau yang dikunyah kalau unsur-unsurnya itu materi-materinya bagus, sangat baik untuk bagaimana kesehatan organ mulut ya. Tetapi kalau komponen-komponen yang digunakan itu juga kurang tepat, akan berdampak pada kesehatan rongga gigi, rongga mulut dan juga gigi seperti itu. Sehingga terima kasih Mas Robi untuk jawabannya yang tadi penjelasannya, cuma belum bisa memperhatikan lebih detail lagi, yaitu di kata anjuran. Tapi menegaskan kalau ada anjuran berarti sudah ada bentuk terapi yang disepakati, sehingga kalau bentuk terapi sudah muncul berarti ada manajemen yang sudah dilaksanakan seperti itu. Sehingga jawabannya C, yaitu manajemen kesehatan tidak efektif. Pola pengaturan dan pengintegrasian penanganan masalah kesehatan ke dalam kebiasaan hidup sehari-hari tidak memuaskan untuk mencapai satu kesehatan yang diharapkan. Seperti itu, nggih, Mas Robi. Nanti ini akan bersambung ke soal-soal selanjutnya. Monggo, host. Ke soal yang ke-8. Baik. Sudah cukup jelas untuk pembahasan soal nomor 7, Kakak? Jelas, Kak. Oke, cukup jelas, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Silakan untuk menjawab soal nomor 8. Nah, monggo soal yang nomor 8. Nanti juga ada sesuatu yang harus diperhatikan ya. Scanning, scamming, dan keyword-nya harus benar-benar diperhatikan. Monggo. Baik, silakan untuk kolom pollingnya untuk dipilih. Nah, sudah ada jawaban 1 masuk, yaitu di E. Enggak, masih ada waktu untuk memilih jawaban. Silakan Kakak untuk dijawab. Soal nomor 8 ini baru 1 orang yang menjawab. Baik, sambil menunggu. Nanti sudah ada jawaban E ya. Perawat melakukan kunjungan rumah pada perempuan 62 tahun dengan riwayat hipertensi 1 tahun terakhir. Didapatkan data tidak mau merubah gaya hidupnya seperti makanan ikan asin. Oke. Ya. Kemudian sambal minyak, enak gitu, pose-pose malah bahas panganan gitu. Nah, tidur larut malam dan memiliki pandangan kalau kondisinya memang sudah penyakit tua. Mau check up jika diantar sama cucunya. Situ. Nah, apakah diagnosis keperawatan utama pada kasus di atas? Ya, nah ini yang harus menjadi pertimbangan untuk bisa diambil ini sebagai diagnosis pembanding ya dari diagnosis sebelumnya yang nomor 7.
Kapan kita bisa memilih manajemen, kapan kita bisa memilih perilaku. Berarti kalau berkenaan dengan perilaku, berarti berkenaan juga dengan konsep sudut pandang, cara pandang. Ya, fungsi kognitif. Nah, fungsi bagaimana kondisi afektif seseorang. Nah, di sini datanya yaitu tidak mau merubah gaya hidup seperti makanan ikan asin. Ya, sambal minyak, tidak tidur larut malam, memiliki pandangan kalau kondisinya memang penyakit tua. Yo wis, aku wis tuwek, Mas, ya. Istilahnya seperti itu. Aku sudah tua, Pak. Ya, iki rata-rata jenenge wong ya namanya orang di darah tinggi, namanya orang diabetes atau adanya tanda-tanda lain karena memang sudah menjadi kondisi penyakit di usia tua. Nah, pandangan-pandangan seperti ini yang harus diluruskan seperti soal-soal di awal tadi. Sehingga diagnosis keperawatan utama pada kasus tersebut adalah perilaku kesehatan cenderung beresiko. Ya, karena apa? Merujuk pada kata kunci utamanya adalah pandangan tentang kondisinya merupakan penyakit tua. Yo wes, apa tak gawe mau tak buat seperti apapun, mau di treatment seperti apapun, juga ini akan terjadi ketika di usia tua. Nah, mau di treatment seperti apapun tidak akan merubah gejala-gejala yang muncul di usia tua. Nah, pandangan-pandangan yang seperti ini yang harus kita luruskan pada lansia-lansia tersebut. Sehingga kalau itu nggak diluruskan, perilaku-perilaku akan negatif muncul seperti ini, ya, yaitu gaya hidupnya tidak mau ditata dengan baik, ya makanannya, pola makannya, kemudian pola tidur ataupun aktivitas-aktivitas yang lain itu tidak akan bisa adekuat seperti itu. Begitu nggih. Jadi pembedanya untuk di Mas Robi yang sudah menjawab, kita harus tahu dulu. Kalau perilaku itu lebih match-nya ke arah yang mana. Kalau manajemen match-nya ke arah yang mana. Seperti itu. Sehingga saya buat diagnosa soal nomor 7 dan nomor 8 ini bisa menjadi pembanding ya untuk kapan kita memilih manajemen, kapan kita memilih perilaku kesehatan cenderung beresiko. Karena memang secara data itu ada data yang juga sama-sama ada di manajemen, ada sama-sama di perilaku kesehatan. Tapi ada data kunci yang menjadi titik berat mengarah ke perilaku atau mengarah ke manajemen seperti itu. Begitu, nggih? Host, monggo, silahkan. Ini jawabannya yaitu perilaku kesehatan cenderung beresiko. Baik. Sudah cukup jelas kakak? Jelas Kak. Kita lanjut ya. Baik. Baik, soal yang ke-9, monggo untuk sahabat bimbel harapan. 1 menit nanti langsung ke polling ya. Baik kakak, silakan untuk dijawab soal nomor 9 ya. Baik, sudah ada yang menjawab A dan D ya. Monggo yang lain masih ada waktu. Sekarang untuk soal yang mendekati akhir ini ke intervensi ya, merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai bentuk kita seorang perawat, seorang nakes harus bisa memberikan terapi atau rencana tindakan yang sesuai kebutuhan pasien-pasien kita. Baik, untuk soal nomor 9, perawat bersama mahasiswa nurse melakukan pemeriksaan pada setiap lansia di Wisma.
lansia yang pertama didapatkan data riwayat demensia, pemahaman tentang perilaku sehat rendah, tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, kondisi kebersihan diri yang rendah, jarang ikut aktivitas. Apakah intervensi keperawatan utama pada kasus di atas? Ya, ini tadi sudah ada jawaban, ada A 50%, D 50%. Baik, kita langsung ulas. Apakah intervensinya promosi coping, promosi kesadaran diri, promosi sistem pendukung, promosi perilaku upaya kesehatan, atau promosi kesiapan penerimaan informasi. Nah, tentu kalau kita jenis soal intervensi, kita harus bisa menitik beratkan ini diagnosisnya apa dulu. Sehingga nanti kita bisa merujuk rencana yang sesuai seperti apa. Artinya masalah yang harus kita temukan itu harus terscanning dan terscamming di soal terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, ini kira-kira diagnosanya apa? Ya, itu juga harus diperhatikan oleh teman-teman semua. Baik, di sini untuk muncul lagi. Untuk intervensi yang sesuai, ini sebenarnya soal nomor 6 tadi ya di awal. Ya, kalau masih ingat diagnosisnya apa, berarti nanti bisa menentukan apakah tadi yang menjawab A itu benar yaitu promosi coping, ataukah D itu promosi perilaku upaya kesehatan. Baik, jawabannya adalah di situ sudah jelas ya terkait dengan masalah kondisi-kondisi di mana pemahaman tentang perilaku sehat yang rendah, kondisi kebersihan diri yang rendah, jarang ikut serta kegiatan wisma. Sehingga yang paling mendasar ini kita garis bawahi dulu. Ada promosi coping, ada promosi kesadaran diri, ya ada promosi sistem pendukung, promosi perilaku upaya kesehatan, dan promosi kesiapan penerimaan informasi. Untuk yang E kita eliminasi. Ya, kita eliminasi dulu. Kita eliminasi. Ya. Nah, coping apakah masuk untuk teman-teman? Tadi yang menjawab coping, saya persilakan untuk memberikan argumen terlebih dahulu. Silahkan. Halo. Silakan kakak tadi yang menjawab opsi A. Monggo, silakan. Ingat ya, di intervensi ada intervensi utama dan intervensi pendukung. Nah, yang ditanyakan di sini adalah intervensi utama. Di situ. Atau yang menjawab D dulu, promosi perilaku upaya kesehatan, silahkan memberikan penjelasannya dulu. Monggo. Kak Robi biasanya tadi yang sering. Ayo. Betul, Mas. Kak Robi ini memang cukup aktif di kelas dia. Bagaimana? Ya, Kak Robi cukup aktif kalau mengikuti kelas. Oke, sangat luar biasa berarti antusiasnya Mas Robi di sini. Kalau boleh tahu Mas Robi ini dari mana ya? Dari Poltekkes Kemenkes Palembang, Prodi Keperawatan Batu Raja. Prodi Keperawatan Batu Raja. Ini S1 profesi atau D3? Mas Robi? D3, Pak. Oh, D3 ya. Di sini berarti beragam yang D3 dan juga profesi ya, yang ikut ya berarti. Iya. Oke, siap. Ayo, yang menjawab D tadi siapa? Monggo, saya persilahkan untuk memberikan argumen terlebih dahulu. Ya, ini masih banyak waktu kok, tinggal soal 9 dan juga soal 10. Nanti ada beberapa yang ingin saya sampaikan juga setelah ada soal ini. Biar lebih enak nantinya. Monggo. Ayo, ini soal nomor sebelumnya ya. Kalau nanti teman-teman masih ingat diagnosisnya apa, tentu nanti bisa lebih mudah. Ya. Apakah promosi coping menjadi jawaban? Ataukah yang D promosi perilaku upaya kesehatan menjadi jawaban?
Itu juga harus menjadi pilihan bagi teman-teman semuanya. Ataukah bukan kedua-duanya yang sudah di polling tadi? Bisa jadi B ataukah C. Ya, itu juga harus menjadi pertimbangan untuk teman-teman nantinya. Di situ. Baik, bagaimana host? Apakah kita bisa lanjut? Baik, Nars. Kita lanjut Oke, saja. saya jelaskan, G. Jawabannya adalah promosi perilaku upaya kesehatan, yaitu D ya. Kenapa demikian? Karena merupakan bentuk intervensi untuk meningkatkan perubahan perilaku agar memiliki kemampuan dan kemauan yang kondusif kesehatan secara komprehensif atau menyeluruh, ya, baik bagi lingkungan ataupun juga masyarakat sekitar. Kenapa demikian? Ketika di Wisma, ya, ketika kondisi kita itu tidak hanya terfokus pada lansia satu saja, maka bentuk treatment yang diberikan itu juga harus punya damage atau dampak pada sekitar. Sehingga promosi perilaku upaya kesehatan ini harus dimunculkan terlebih dahulu. Ketika satu lansia itu bisa kita koordinir, bisa kita akomodir, maka juga punya peluang yang tinggi untuk nanti ini yang rame siapa ini? Yang rame bisa di mute dulu ya. Terima kasih. Tadi dikasih waktu untuk memberikan penjelasannya tidak mau ya. Oke, saya langsung saja. Jadi ketika lansia tadi sudah bagus, kita koordinir, ketika sudah mandiri, maka harapannya adalah punya dampak di sekitar. Artinya lansia-lansia lain juga akan bisa terstimulasi oleh kondisi-kondisi positif pada lansia tersebut yang semula negatif. Karena memberi role model atau mengkader lansia itu juga bagian dari upaya bagaimana mensukseskan kesehatan lansia secara global. Karena kalau kita langsung membina lansia secara keseluruhan, itu juga namanya lansia punya karakteristik yang berbeda-beda, mooting yang berbeda-beda, tentu itu juga akan tidak bisa secara cepat ya memberikan dampak kesehatan pada mereka. Sehingga mana dulu yang harus kita benar-benar jadikan kader atau role model untuk bisa mempengaruhi atau menstimulasi lansia lainnya. Seperti itu. Sehingga promosi perilaku upaya kesehatan ini yang paling cocok untuk bisa diberikan. Tadi kan lansianya kan masih awal ya, masuk, sehingga untuk berinteraksi, beradaptasi itu juga masih kurang maksimal seperti itu. Begitu host, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih, Nars. Kita lanjut ke soal nomor 10 ya, kakak-kakak. Silakan. Terakhir untuk saya persilahkan. Monggo, polling sudah dibuka. Mungkin teman-teman Bimbel Harapan sudah punya jawaban terkait dengan intervensi yang ada. Silakan kakak-kakak sudah bisa untuk menjawab soal nomor 10 ini. Dan mau mengingatkan kembali kepada kakak-kakak untuk jangan lupa mengisi absennya yang ada di kolom komentar ya. Host, nanti untuk setelah ini selesai, saya boleh ngasih beberapa informasi. Oh boleh, Nars, silakan. Boleh ya. Biar nanti teman-teman bisa Boleh, boleh. lebih menyiapkan untuk kebutuhan UPOM. Boleh, Ya. boleh. Jadi saya sedikit memberikan pengalaman saya selaku pengawas ketika UPOM itu seperti apa, biar nanti juga ada gambaran Boleh, Nars. lebih ya untuk Kita sharing-sharing dengan ya, peserta yang ada di sini.
Baik, sudah ada Baik, ada jawaban di B jawaban B dan E. dan E. Ya, ada dua Iya. orang yang sudah memilih. Monggo, bisa lagi yang belum memberikan jawaban. Ya, Mungkin ada yang ingin memberikan pendapatnya dari yang menjawab B atau yang menjawab E. Masih belum ada, Nurse. Kayaknya. masih belum ada ya. Kita langsung ke diskusi soal aja ya. Mas. Baik. Untuk soal yang ke-10, perawat melakukan kunjungan rumah pada perempuan 63 tahun dengan riwayat penyakit jantung, keluhan tidak mampu mengurangi kebiasaan ikan asin dan berlemak, sering tidur pagi hari, anjuran mengurangi frekuensi merokok, hanya bisa 1 hari tidur malam, jam sekian, keluarga kurang mendukung. Nah, apakah intervensi keperawatan utama pada kasus di atas? Tentu ini juga sudah soal yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita berfokus pada diagnosis, kalau sekarang berfokus pada intervensi. Nah, sering sekali kita mengabaikan ya terkait dengan intervensi. Ya, di SDKI, di SLKI, di SIGI itu sudah detail semuanya bagaimana bentuk penggunaannya, bentuk pemilihannya. Kalau untuk intervensi sudah ada tautannya, di SLKI juga ada tautan terkait dengan diagnosisnya tersebut. Nah, pada kondisi ini jelas ya, karena ada kata anjuran berarti diagnosisnya adalah manajemen kesehatan. Tentu di manajemen kesehatan, intervensi utama apakah yang bisa dipakai untuk kasus-kasus tersebut. Nah, tentunya kenapa ada berbagai macam opsi intervensi utama, intervensi pendukung, karena nanti bisa disesuaikan dengan data-data yang menjadi data-data pokok pada kasus. Nah, di sini ada dukungan tanggung jawab pada diri sendiri. Ada promosi perilaku upaya kesehatan, ada promosi sistem pendukung, ada edukasi kesehatan dan promosi coping. Nah, kalau tadi manajemen kesehatan ya tidak efektif karena ada kata anjuran, di sini data-datanya kan tidak mampu mengurangi kebiasaan ikan asin. Ya, berarti kan berfokus pada diri. Ya. Sering tidur pagi hari, pada diri juga. Anjuran mengurangi frekuensi merokok juga tidak mampu dengan baik, hanya itu pada diri juga. Ya. Itu mengenai pada diri sendiri. Nah, ada data penunjang eksternal sifatnya yaitu keluarga kurang mendukung kebutuhan kesehatan. Artinya keluarga juga tidak mensupport dengan baik, tidak mampu memfasilitasi. Ya, di keluarga ada fungsi keluarga yaitu 5 menurut treatment, yaitu fungsi afektif, fungsi sosialisatif, fungsi ekonomi, fungsi reproduksi dan juga fungsi pemeliharaan kesehatan keluarga. Pada fungsi pemeliharaan keluarga juga nanti ada 5 tugas pokok di dalamnya. Salah satunya adalah bagaimana mengenal masalah kesehatan. Nah, di sini keluarga tidak mau dan tidak mampu ya karena ada keluarga kurang mendukung. Ya. Ini berarti keluarga belum bisa menjalankan fungsi kesehatan tersebut pada subbagian mengenal masalah kesehatan. Karena apa? Lansia tadi 63 tahun tadi itu tidak adekuat dalam menjalankan kebutuhan sehari-hari ya, dengan kondisinya riwayat jantung. Sehingga intervensi apa yang mendasar? Yaitu dukungan tanggung jawab pada diri sendiri. Nah, kenapa demikian? Nah, karena keluarga sendiri tidak ada support. Siapa lagi kalau tidak bagaimana kita menstimulasi atau mengoptimalkan sumber yang ada pada diri lansia itu sendiri. Sehingga dukungan tanggung jawab pada diri sendiri ini yang harus kita tekankan lebih dulu. Agar segala bentuk anjuran, segala bentuk manajemen terapi yang diberikan, itu bisa dijalankan secara optimal. Baru nanti ada intervensi-intervensi pendukung, itu bisa melengkapi terkait dengan intervensi-intervensi utama yang telah ditetapkan seperti itu. Begitu penjelasan terkait dengan soal nomor 10. Nah, ya karena untuk dukungan tanggung jawab pada diri sendiri merupakan bentuk memfasilitasi agar dapat bertanggung jawab atas perilaku sendiri dan konsekuensi yang ditimbulkan jika tidak dijalankan dengan baik. Seperti itu. Jadi
ketika ada pasien kita berikan advice, kita berikan terapi, kita berikan saran, pasien itu mengiyakan, akan tetapi dalam implementasi pelaksanaannya tidak maksimal, berarti harus dievaluasi diri pasien itu sendiri. Karena untuk konteks seperti ini, yang menjalankan terapi adalah si lansia itu sendiri. Kalau di tatanan bangsal, perawatan, atau di rumah sakit misalnya, yang menjalankan terapi adalah nakes, ya, proporsi paling tinggi nakes, ya. Sehingga yang perlu dievaluasi adalah keseluruhan, seperti itu. Begitu host, jawaban dari saya untuk soal nomor 10. Terima kasih Nes untuk penjelasannya. Bagaimana kakak-kakak untuk pembahasan 10 soal kita ini? Apa masih ada yang belum jelas? Ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Ahmad? Ya, silakan waktunya. Silakan kakak. Silakan. Manfaatkan waktunya untuk sharing-sharing ilmu, kita diskusi. Bertanya kepada Mas Ahmad. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya di luar pembahasan, boleh nggak? Boleh, silakan. Boleh ya. Jadi saya ngaji di departemen komunitas keluarga di Gerontik, di mana saya juga sebagai peserta hukum nasional, ya, di situ yang nanti juga dipakai di periode. Halo. Iya, tadi suaranya sempat putus-putus. Oh, betul. Jadi saya juga sebagai tim penyusun nasional untuk jenis soal kategori KKG atau keperawatan keluarga komunitas juga gerontik, seperti itu. Nah, sharing pengalaman terkait tersebut untuk saya mengawasi di wilayah Jawa Timur ini perlu diperhatikan untuk nanti calon peserta uji kompetensi, bahwasannya memperhatikan ketika saat briefing itu penting agar tidak ketinggalan informasi. Karena apapun yang dipersiapkan nanti pada briefing itu akan dibawa ketika saat hari H ujian. Nah, hal yang paling sering terjadi di lapangan adalah ID yang tertinggal, host. Jadi entah KTP-nya tertinggal, SIM atau paspor atau yang menerangkan tentang identitas itu tolong nanti diperhatikan. Karena itu nanti akan dipakai ketika mau masuk ruang ujian. Jadi selain membawa kartu ujian, juga membawa ID atau identitas peserta yang akan dilakukan scanning di situ yang diawasi oleh pengawas dan juga tim auditor. Sekarang ujian hukum sudah ada tim auditor sendiri, sehingga yang mengawasi tidak hanya dari pengawas pusat saja, tapi juga ada auditor untuk mengawasi pelaksanaan keseluruhan ujian hukum itu sendiri. Jadi pengalaman kemarin dari saya mengawasi, saya juga pernah memulangkan peserta karena tidak mentaati SOP yang ada di situ. Sehingga ini mohon menjadi perhatian ya buat teman-teman semuanya, mungkin sudah dipersiapkan dengan baik, bla 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 bla, akan tetapi hal yang mendasar seperti nomor ujian, seperti ID itu jangan sampai terlewatkan, seperti itu. Kemudian datang tepat waktu, artinya masuk ruangan karantina tepat waktu. Kemudian ketika nanti mau pulang juga ada waktu karantina, itu semuanya harus diperhatikan. Jangan sampai tidak mengikuti instruksi atau arahan dari panitia. Karena panitia ataupun pengawas itu tidak akan menegur, tapi akan mencatat ke dalam berita acara. Tentu ketika ada nama yang dicatat di berita acara dalam tanda kutip itu adalah kondisi yang negatif, dipastikan mahasiswa tadi tidak akan lulus. Seperti itu. Oke. Begitu host yang bisa saya sampaikan untuk sharing sedikit terkait dengan pelaksanaan ujian. Seperti itu. Baik, terima kasih bersama untuk tips and triknya menjalankan hukum.
lumayan ada ilmu tambahan dari Mas Ahmad ya buat teman-teman, dan juga diterapkan untuk bisa lolos ujian UPOM-nya. Dari detail-detail kecil ya Mas ya, harus diperhatikan juga ya. Iya. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari Mas Ahmad? Itu cukup. Cuma untuk dari keilmuan dari setiap bidang, mau mulai dari dasar, anak KMP mater, itu sudah ada proporsinya masing-masing di soal. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi, nanti saat menjawab soal kan ada 180 menit dengan 180 soal, tolong dijawab yang mudah dulu. Artinya soal yang bisa dijawab kurang dari 1 menit itu tolong dilakukan dulu. Sehingga nanti ada waktu saving untuk bisa menjawab soal-soal yang membutuhkan waktu di atas 1 menit. Ya, itu. Dan jangan fokus hanya pada satu soal. Nanti betul. Ya, jangan terfokus satu soal kok sulit itu terus dipikir, jangan. Tolong, nanti akan mempengaruhi waktu di soal-soal selanjutnya. Seperti itu. Karena itu nanti juga akan mempengaruhi psikologi kita ya di situ. Nah, mohon maaf, di sini ada yang teman-teman dari ahli jenjang atau tidak ya? Halo? Halo? Apakah semua di sini reguler ataukah ahli jenjang? Bagaimana Kakak? Apakah semuanya reguler di sini? Reguler, Pak. Oh, reguler, ya baik. Sejauh ini pengalaman saya mengawasi, justru yang lebih siap itu reguler ya di situ. Untuk teman-teman ahli jenjang itu malah kurang percaya diri, ya. Sehingga kemarin waktu karantina sebelum masuk ruang ujian, saya juga izin sama panitia pusat untuk memberikan relaksasi kepada peserta agar lebih siap lagi secara mental. Karena kan nanti sebelum masuk ujian ada waktu 1 jam untuk di karantina. Nah, itu untuk pengawas juga diperbolehkan untuk memberikan arahan sedikit-sedikit yang sifatnya nanti mensupport secara mental ya, mensupport secara psikologis di situ agar nanti dalam menghadapi soal-soal bisa lebih maksimal. Begitu pokoknya. Dan pesan saya, beramalah dengan berilmu. Artinya kita sebagai nakes, sebagai calon nakes, lakukan kewajiban kita, lakukan apa yang menjadi wewenang kita dengan ilmu kita, ya. Jadi segala bentuk tindakan keperawatan yang akan kita berikan pada pasien semuanya harus berdasarkan ilmu yang kita miliki, berdasarkan kompetensi yang kita kuasai. Jangan sampai kita melakukan tindakan akan tetapi kompetensi itu yang kita miliki belum sepenuhnya sempurna. Jadi tolong beramallah dengan berilmu, itu sangat penting. Artinya beramal adalah melakukan asuhan keperawatan, berilmu itu adalah kita punya kompetensi atau kemampuan asuhan keperawatan itu sendiri. Begitu nggih untuk teman-teman sahabat dari Bimbel Harapan. Saya kembalikan ke host untuk selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ahmad untuk materi yang sudah diberikan dan soal-soalnya dan pembahasannya. Semoga bermanfaat untuk kakak-kakak kita semua ini yang mengikuti kelas ini dan tips and trik yang untuk menjalankan UPOM. Baik, kakak-kakak, sebelum kita akhiri kelas hari ini, kita boleh take foto sebentar ya, boleh dinyalakan untuk kameranya. Kita foto bersama terlebih dahulu. Dimunculkan dulu wajah-wajah kompetennya ya. Semoga nanti sekali ujian kompeten. Untuk kameranya. Betul. Untuk yang lainnya boleh di... Yang lainnya monggo silakan. Saya izin untuk mengambil fotonya sebentar. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh ya? Boleh.
1, 2. Ya. 3. Terima kasih teman-teman yang telah mengikuti kelas hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman. Dan terima kasih Amin. untuk Mas Ahmad telah menyampaikan materi yang bermanfaat untuk kita semuanya. Buat teman-teman, selamat menjalankan UKOM-nya. Semoga berhasil di UKOM-nya. Saya ucapkan terima kasih sebagai moderator. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup untuk kelas hari ini. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama Mas Robi.